Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Restu Bumi Maharani dan aku dari kelompok 2 PPTI 2025. Hari ini aku bakal ngerjain tugas Pascal nomor 2, yaitu mencari nilai median, modus, rata-rata, maksimum, minimum. Nah, langsung aja kita lihat tugasnya. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang apa aja sih yang aku tulis di dalam Pascal ini. Nah, yang pertama itu pasti program, dan program ini aku kasih nama tugas nomor 2. Terus variabelnya itu kita masukin N1, N2, N3, N4, N5, N6. Ini untuk bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, karena kita bakal masukin 6 bilangan. Selanjutnya di sini ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Ini nanti aku jelasin. Dan T sama. Dan aku pakai bilangan real karena aku pengen di belakang angkanya itu ada komanya gitu. Ada koma di belakangnya. Nah, terus kita masuk ke begin. Begin ini itu adalah inti dari apa sih yang aku tulis, apa sih yang pengen aku kerjain. Nah, itu ada di dalam begin dan end di bawah nanti. Nah, di sini pertama aku pasti bakal masukin 6 bilangan yang akan aku kerjakan di sini, yang akan dicari rata-ratanya, mediannya, modusnya, maksimumnya, minimumnya. Nah, untuk memasukkannya itu tinggal tulis ini, write, terus masukkan bilangan pertama, jangan lupa pakai petik 1, tanda kurung, dan diakhiri dengan titik koma, kemudian read N1. Maka dia akan membaca jadi N1. Ketika ini itu namanya nanti. Nah, ini ibaratnya itu nama depannya. Nah, ketika kita memasukkan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi N1. Ketika kita memasukkan angka, misalnya kita masukkan angka 5, maka 5 itu menjadi N1. Dan begitu pun selanjutnya untuk N2, N3, N4, N5, dan N6. Nah, selanjutnya kita bakal nyari maksimum dan minimum dulu terlebih dahulu. Nah, untuk mencari maksimum itu tinggal kita tulis maksimumnya. Kita ibaratin maksimumnya itu N1 pakai 2.2 dan sama dengan ini untuk menaruh isi. Jadi maksimum itu isinya N1. Nah, selanjutnya kita pakai if. Kenapa kita pakai if? Karena kita ini suatu pernyataan. Ketika N2 itu lebih besar dari nilai maksimum, maksudnya nilai maksimum di sini adalah N1 yang udah kita ibaratin sebagai maksimumnya. Nah, ketika N2 itu lebih dari N1, maka maksimumnya itu menjadi N2. Nah, kemudian ketika N3 itu lebih dari maksimumnya entah itu N2 atau N1, maka kita maksimumnya menjadi N3. Kenapa di sini kita nggak tulis aja N2? Karena kemungkinan besar N2 itu belum tentu lebih besar daripada N1. Jadi maksimumnya bisa jadi di sini bukan N2 tapi masih N1 gitu. Terus akan dibaca N3 kan? Nah, terus selanjutnya sampai N6 kita cek. Nah, untuk minimum juga sama, tapi yang bedanya di situ pasti ininya, yang ini maksimum, yang ini minimum, dan tandanya. Kalau di sini lebih dari, maka di sini kurang dari. Jika N2 itu kurang dari minimum, yang mana minimum itu N1, maka minimumnya adalah N2. Karena minimum berarti kita mencari nilai yang lebih kecil. Kalau N2-nya itu lebih kecil daripada nilai min, yaitu N1, maka minimumnya ya N2 gitu. Nah, begitu juga dengan N3 lebih kecil daripada minimum. Kenapa kita pakai minimum? Sama karena kayak max, karena kita belum tahu minimumnya itu N2 atau N1. Bisa saja N2, bisa saja N1 gitu. Dan selanjutnya sampai N6. Nah, selanjutnya ini jumlah rata-rata. Ini untuk mencari rata-rata. Karena rumus rata-rata itu jumlahkan seluruh angka ini, angka N1, 2, 3, 4, dan 6, 5, dan 6.
Kemudian dibagi dengan jumlah bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini tambah jumlahnya itu dibagi 6. Nah, itulah rata-rata. Nah, kemudian ini untuk mencari modus. Nah, kita pakai C1. Ini di sini tadi. Ini pengibaratan. Pengibaratan C1 itu menjadi N1. Jadi C1 itu jumlah dari N1. Kenapa kita pakai 1 jumlah dari N1 ini? Kenapa C1 yaitu jumlah N1 itu 1? Kenapa? Karena pasti N1 itu memiliki angka, entah berapapun itu. 0 pun masih dianggap 1 jumlahnya. 2 dianggap 1, 10 dianggap 1. Jadi pasti N1 itu berjumlah 1. Nah, ini ibaratannya C1 itu jumlah dari N1 ya. C itu ibarat jumlah, 1 ya 1 gitu. Jadi 1 pasti ada, nggak mungkin 0, nggak mungkin nggak ada. Terus ketika N2 itu sama dengan N1, maka C1 itu C1 tambah 1. Nah, ketika N2 ini sama dengan N1, misalnya N1-nya itu 3. Nah, 2 ini sama kayak N1, berarti N2 itu 3 kan? Berarti dia punya 2, 3. 2 angka 3. Berarti C1 jumlah 1 tadi itu ditambah dengan 1, yaitu yang sama tadi. Nah, begitupun selanjutnya untuk angka-angka yang lain. Ini untuk untuk angka-angka yang lain. Ini untuk yang sama kayak C1. Yang ini untuk C2. Yang ini untuk C3 atau jumlah N3. Ini untuk jumlah N4 atau C4. Ini untuk C5 atau jumlah N5. Dan seterusnya sampai 6. Nah, untuk mencari modus itu belum selesai. Ada rumusnya lagi. Karena ini baru jumlahnya, kayak C6 ada berapa sih? C5 ada berapa sih? Gitu kan. Misalnya N5-nya itu angka 4. Nah, 4 tuh ada berapa sih di dalam 6 bilangan itu? Apa ada 3, apa ada 2, ada 4, 4, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, itu kan baru jumlahnya. Untuk modusnya kan berarti kita harus membandingkan di antara 6 ini, yang mana sih yang paling sering muncul, yang mana sih yang paling banyak angkanya. Nah, untuk membandingkannya kita pakai rumus yang ini. Nah, if kita pakai misalnya modusnya kita ibaratin N1. Kita ibaratin lagi jadi N1 modus. Nah, if ketika N2 itu lebih banyak daripada N1, N2 itu lebih banyak dari N3, N2 lebih banyak dari N4, dan seterusnya sampai 6, berarti modusnya N2. Karena N2 itu lebih besar atau lebih banyak dari semua angka yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, berarti modusnya nilai yang paling banyak muncul ya N2. Begitupun seterusnya untuk N3, N4, N5, dan N6. Tuh. Nah, untuk modus kita selesai. Terus kita ke median. Untuk median itu ini agak panjang. Ada sekitar berapa gitu tuh sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, sebenarnya sama aja. Dia tuh cuman pengulangan untuk mengecek aja. Nah, di sini kita pakai if lagi. Ketika N1 itu lebih besar daripada N2, maka T, nah di sini kan ada T nih tadi. Nah, T itu kita ibaratin sebagai tempat kosong yang nggak punya nilai. Karena kan kita masukinnya tuh cuman N1, 2, 3, 4, 5, dan 6. T kan gak kita masukin tuh nilainya, berarti dia kosong kan. Nah, kalau N1-nya itu lebih besar daripada N2, maka T itu berubah menjadi N1, yang paling gede tadi. Nah, ibaratkannya tuh kayak N1, 2, 3, 4, 5, 6, T. T itu berada di urutan terakhir gitu. Jadi N1 itu berpindah ke urutan terakhir, jadi di T gitu. Nah, N1 kan kosong nih jadinya karena angka di N1 udah pindah ke T. Nah, dari N1 ini diisi oleh N2. Jadi N2 sekarang kosong. Nah, dari N2 itu diisi oleh T. Nah, jadi
T-nya sekarang kosong lagi. Jadi ibaratnya tuh kayak dia N1-nya mundur, terus N2-nya naik yang lebih kecil. Kalau dia N1-nya lebih kecil, lebih besar berarti dia ke belakang. Nah, karena N2-nya itu lebih kecil, maka dia pindah ke depan. Jadi ibaratnya kita kayak ngurutinnya gitu, dari kecil ke gede atau gede ke kecil. Nah, abis itu yang di belakang tadi dia pindah lagi ke tempat N2. Jadi dia berpindah gitu. Nih misalnya ya, dimana ya aku buat di note aja deh. Nih misalnya ya, gak bisa guys. Nih misalnya ya, aku punya angka 1 yang N1, terus N2, N3, N4, N5, dan N6. Nah, di N1 ini aku punya angka 3. Di N2 ini aku punya angka 2. Terus di sini aku punya angka 4. Sini 5. Sini 1. Sini 8. Nah, misalnya kan terus di sini ada T-nya nih. Di bawah sini kita punya T. Nih, kita punya T di sini. T kosong kan nilainya. Nah, terus yang kan kalau N1 itu lebih besar daripada N2, maaf. Ya, N1 itu lebih besar daripada N2, maka T itu nih, misalnya kan N1 itu lebih besar daripada N2, maka T itu berubah menjadi N1. Nah, N1 ini berubah jadi 3 T-nya. Karena N1-nya 3 kan. Nah, untuk 3 itu nggak ada lagi kan, karena udah pindah ke sini. Terus N1 itu berubah menjadi N2. Nah, yang N2 ini berpindah ke N1. Nih, 2 kan dia. Nah, terus N2-nya kan kosong sekarang. Nah, N2 itu diisi oleh T3 tadi. Oleh 3. Nah, sekarang T lagi kosong. Nah, jadi urutannya udah nih. Dari kecil terus ke gede. Terus dilanjutin sampai akhir. Dilanjutin lagi untuk N1 lebih besar daripada N3. Dan seterusnya. Sampai 6. Ini sampai 6. N6 lebih besar daripada N5. Nah, maka dia nanti akan jadi berurutan dari yang kalau aku nggak salah dia dari yang paling gede sampai ke kecil. Dari yang kecil sampai ke gede apa dari yang gede sampai kecil gitu. Dia berurutan. Nah, karena kita punya 6 angka, maka untuk mencari median atau nilai tengahnya, itu berarti kan yang tengah, yang 2 di tengah itu dijumlahkan kemudian dibagi 2. Karena kita genap kan. Nah, itu rumusnya. Jadi, N3 plus N4 dibagi 2. Hasilnya mediannya deh, nilai tengahnya. Kemudian kita tulis return hasil maksimum, itu maksimum, hasil minimum, dan seterusnya sampai N. Nah, terus ditutup sama N. Oh ya, pas bagian nyari median yang panjang banget ini, jangan lupa dipakein begin dan N di sini pakainya titik koma ya. Kalau di sini nggak usah. Karena kalau misalnya kita nggak dipakein begin dan N, dia nggak akan kekunci. Dia bakal kayak nerusin aja gitu. Jadi kita nggak tahu deh urutannya yang benar yang mana. Dia nggak bakal ngurut karena dia bakal ngikutin yang pertama, rumus pertama ini. Jadi dia kayak bawahnya ya udah gitu ngikut aja, kayak asal tulis aja karena kita ngikutinnya yang ini karena ini nggak dikunci gitu. Kalau nggak pakai begin dan N. Kita coba run ya. Kenapa laptop ini? Nah, gini jadinya. Nah, terus kita misalnya masukin bilangan pertama 4. Terus 5, 2, 1, 4 lagi. 8. Enter.
Nah, dia bakal jadi ini. Untuk nilai maksimum, nih, nilai maksimumnya kan 8 nih, memang paling gede 8. Nah, minimumnya paling kecil 1 kan, benar. Rata-ratanya ini kalau diurutin 1, 2, 8, 5, 4 tambah 4 kan. 4 tambah 4 itu 8, 8 bagi 2 itu 4 kan. Hasil modusnya, nilai paling banyak muncul 4, dan hasil mediannya yaitu, rata-ratanya itu 4, ya. Nah, mediannya itu 6 dan modusnya itu ada 4, ya benar kan 4. Untuk rata-ratanya juga 4 gitu. Jadi benar gak sih? Nah, jadi itulah hasil dari tugas nomor berapa ini? Nomor 2 Pascal. Sekian dari aku, terima kasih. Semoga penjelasan aku jelas. Dan terima kasih, dadah.